Halo, ketemu lagi dengan Bung HN. Kali ini di Hukum News Channel. Kali ini saya akan mengulik terkait kebijakan Presiden Prabowo Gibran bersama kawan lama saya, Saudara Apip. Gimana Bung, kabarnya Bung? Ya, alhamdulillah. Oke, siap ini. Lama kita nggak berjumpa, kayak gitu. Tapi saya ngelihat Pak Nanang ini bagus juga nih, apa buat bajunya nih. Gimana? Keren nggak? Pasukan revolusi. Oh iya Ini no. Tidak butuh slogan. Hari kita butuh kesadaran baru. Nah ini menarik ini. Nah ini menarik. Makanya kesadaran baru, pasukan revolusi. Apa maksud nih? Apa buat baju ini, Pak Nanang? Bisa dijelaskan ini, Pak Nanang? ini sesuai dengan tema. Tema apa ini? Temanya adalah saya akan mengkulik kebijakan presiden, tentunya dengan berdialektika. Oke. Nah, memang masalahnya di mana nih? Masalahnya begini. Nih, kemarin rame nih. Nah, apa ini? Kereta bus. Nah, terus kemudian si opung lah biasa gitu. Nah, kemarin Prabowo ya, Pak Presiden memberi apa ya, mengeluarkan suatu kebijakan terkait kereta bus. Kan hutangnya sekian triliun kan gitu. Nah, siapa ya, Pak Presiden ini mau menyelesaikan semuanya gitu loh, itu. Saya sebagai pasukan revolusi itu perlu membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Tapi gini dulu, nanti dulu, jangan dulu. Oke lah. Kita apa? Ini kan mengulik soal sih. Ya. Bapak sepakat enggak kalau umpama itu diambil sama apa? Sama menjadi tanggung jawabnya negara atau Prabowo? Prabowo kan ngomong nih. Nah, di podium dia ngomong bahwa kemudian apa saya sudah hitung. Sudah mempelajari. Ini tanggung jawab saya katanya kan. Tidak ada masalah katanya. Bapak setuju nggak kalau soal bahwa apa namanya US ini akan segala persoalan mengenai US ini akan diambil alih oleh negara? Oke, fine. Sebenarnya ini pertanyaan saya yang harus Bapak jawab sebenarnya itu. Tapi nggak masalah. Kan gitu. Gini, baju Bapak ini kan sudah menggambarkan Bapak punya apa pikiran yang kritis. Oh ya, kan haruslah. ada kesadaran baru kan begitu kan. Nah makanya saya ingin tahu sebenarnya apa pandangan Bapak dulu nih soal negara itu butuh check and balance dari masyarakat. Seperti saya, itu sebagai masyarakat sipil berhak saya mengkritiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya itu kurang berpihak kepada rakyat. Nah, ya terkait WUS ini tadi, itu. Oke lah, kita ngomong bahwa dia akan mengambil alih permasalahan WUS ya, gitu. Nah, saya sepakat, gitu, sepanjang bahwa bunga yang hampir 2T itu tidak menyelesaikannya menggunakan APBN. Saya sepakat kalau gitu. Tapi kalau menggunakan APBN yang itu ada hak masyarakat yang untuk harusnya misalkan pemerintah nih mengambil pajak dan segala macam gitu. Itu harus kembali lagi ke masyarakat. Kalau kita ngomong bicara WUS ya, siapa yang menikmati? Kalangan menengah ke atas, itu pertama. Yang kedua, hanya masyarakat Bandung dan Jakarta yang menikmati. Tidak merata, kan itu. Walaupun Pak Presiden kemarin ngomong, saya akan bangun sampai mana Banyuwangi itu, biar kamu bisa pulang, gitu kan. Berarti gini, Bapak kan tadi nggak ngomong, ya ini kan hanya masyarakat, sebagian masyarakat nih. Iyalah. Yang apa, yang menikmati. Berarti tidak sepakat lah soal sama pernyataan Prabowo bahwa ini dalilnya adalah public service obligation. Nggak sepakat. Nah, nggak sepakat karena apa kalau saya lihat dari pernyataan Bapak kan Bapak bilang kan bahwa kemudian yang merasakan WUS ini hanya sebagian masyarakat. Betul. Iya. Memang itu. Iya betul juga sih. Kan pada awalnya kalau tidak salah ya, kalau berdasarkan berita-berita yang saya baca itu kan WUS itu kan apa ya? Itu kan awalnya itu bisnis to bisnis ya. Iya lah. Bukan apa? Makanya Pak Purbaya itu waktu itu mengatakan bahwa dia tidak mau menanggung hutang
hutang apa namanya? Ya, hutang Kertawus gitu ke China, karena kan itu bisnis to bisnis. Yang pertama. Kemudian itu kan itu didanai oleh Bank China. Kayak gitu. Jadi peran negara atau pemerintah dalam hal ini itu tidak ada. Cawe-cawe kalau bahasa Jawanya kan gitu. Nah, kemarin ini aku agak sedikit pesimis ya dengan Purbaya ini. Karena apa? Dia menggebu-gebu bahwa saya tidak akan mengeluarkan APBN untuk menyelesaikan hutang-hutang Kertawus. Ketika dikalkulasi bahwa tiket ya dalam 1 tahun WUS itu hanya bisa mendapatkan 1,5 triliun. Sedangkan bunganya dalam 1 tahun aja 2 triliun. Bagaimana itu menutupi? Kayak gitu loh. Nah, ini berbanding terbalik dengan pernyataannya Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Kemarin Purbaya kan bilang, kita nggak mau menyelesaikan itu dengan dana APBN. Tapi kemudian Pak Presiden kemarin menyatakan, saya menyelesaikan gitu. Tapi saya masih meragukan gitu loh. Meragukan dalam artian bahwa apa yang disampaikan Pak Presiden ke masyarakat, apakah Pak Presiden berani nih itu menyelesaikan hutang itu tanpa adanya uang APBN? Itu yang pertama. Atau jangan-jangan karena kan gini, sebelum Pak Prabowo mengungkapkan itu ke publik, itu kan sebelumnya kan Jokowi sudah menjelaskan itu bahwa ini adalah public service obligation, bahwa kemudian ini jangan-jangan ini ada faktor pengaruhnya sama teriakan Pak Prabowo sebelumnya itu, hidup Jokowi katanya, itu mungkin ada kayak gitu mungkin, iya. Enggak juga. Kita ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kalau kita ngomong hubungan, saya kan bukan pakar politik untuk bisa menyelesaikan itu. Saudara jangan menjebak saya, kan gitu. Nah, tapi kan ini mungkin aja kan, ya, mungkin aja. Kalau mungkin itu mungkin gitu kan? Ya. Tapi kan sejauh analisa saya tidak bisa menganalisa itu kayak gitu. Yang saya sampaikan bahwa kebijakan Pak Prabowo untuk menyelesaikan ini itu tidak tepat ketika menggunakan dana APBN. Gitu. Tapi walaupun kemarin ya Pak Prabowo itu nanti uang sitaan dari para koruptor kayak gitu, itu yang akan buat bayar ininya namanya bunganya. Oke, fine. Itu berarti Pak Prabowo sekarang harus menjaring para koruptor lebih banyak untuk bisa menyelesaikan kasus WUS itu, kayak gitu loh. Apalagi nih KPK sudah itu mulai melakukan penyelidikan. Oh, yang soal markup itu ya katanya. Iya, markup itu. Katanya ada indikasi markup lah kalau katanya Prof Mahfud ya. Prof Mahfud sudah nyampaikan kayak gitu. Katanya ada indikasi markup itu masalah hukum lah itu ya kan. Lah, makanya kan gini. Oke, Pak Prabowo boleh kayak gitu, asalkan itulah. Saya cuma hanya minta jangan sampai bahwa dana APBN itu untuk menyelesaikan Kertawus. Itu yang pertama. Sebenarnya kan dana APBN itu kan harus ya walaupun kita untuk pembangunan ya. Kembali ke masyarakat, mungkin membangun jalan atau bahkan yang sekarang mungkin ke MBG ya, makan bergizi gratis untuk anak-anak kayak gitu. Tapi boleh ngerokok ini? Boleh lah sambil ngopi gitu. Sambil ngopi ya? Kita nggak soal tegang-tegang, kita juga nggak digaji, kita kalau ngomong kepleset juga nanti bisa disomasi juga kan, bahkan dilaporin gitu. Kan kampret juga tuh. Iya. Tapi ini ya, ada kayak Pak Prabowo kan ngomong kan bahwa kita bicara soal WUS ini kita tidak usah pedulikan lah soal untung rugi katanya. Ini kan demi rakyat katanya kan begitu. Ini tidak pedulilah kita nih soal untung ruginya katanya kan itu. Bahkan katanya semua kereta api ini kan disubsidi katanya sama negara 60% katanya. Ini gimana? Kalau soal itu kan Pak Prabowo kan dalam mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab kan selalu mendalilkan bahwa kemudian ini demi kepentingan rakyat. Tapi kan Pak Nanang kan tadi mengatakan kalau umpama ini kan cuma segelintir orang tuh yang bisa ngerasakan. Iya, menikmati. Iyalah, tiketnya mahal juga kan. Tiketnya kan mahal ya kan. Iya. Makanya menurut Pak Nanang gimana itu Pak Nanang? Ya inilah kalau saya satu ya itu semua masyarakat tidak menikmati. Atau tadi kembali kepada kereta api disubsidi. Kalau kereta api kan jelas dari KAI ya, jelas banyak manfaat dari masyarakat
dari kalangan bawah sampai menengah itu menikmati. Ada dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, ada juga di luar Jawa kan, itu di Sumatera, itu semuanya menikmati masyarakat. Kalau WUS, bayangkan cuma hanya 150 kilo, itu menghabiskan 118 triliun. Sedangkan negara yang punya duitnya banyak di Arab itu membangun berapa? 1000 kilo atau cuma 112 triliun. Walaupun saya nggak bisa ngitung, tapi di logika sederhana aja itu tidak masuk, kayak gitu loh. Itu yang itu. Nah, terkait tadi itu bahwa apa namanya kereta WUS itu banyak ya sekali ininya tidak ada manfaatnya. Walaupun itu mungkin proyek dari Pak Jokowi itu yang terlalu dipaksakan atau apa kayak gitu. Saya nggak tahu juga gitu. Atau memang tadi bisnis to bisnis, apalagi bisnis to bisnis lah itu nggak boleh loh negara itu ikut membantu hal itulah kayak gitu. Terus tadi itu antara Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, transportasi urgent nggak sih WUS itu? Kan enggak. Satu, darat itu banyak, ada bus, ada travel, ada kereta KAI yang secara tiketing itu lebih murah. Kalau kereta WUS saja kan hanya orang-orang tertentu, pejabat, orang yang mampu saja. Jadi tidak menyerap, kemanfaatannya masih kurang. Kecuali nanti Pak Prabowo saya tagih janjinya ketika mau bikin kereta WUS ini itu sampai ke Banyuwangi. Itu saya tagih. Kalau itu menarik, menarik itu. Karena menarik. itu lebih bermanfaat sebenarnya. Iya, kalau karena itu. kan jarak perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi kan jauh ya. Kalau kita naik pesawat ke Surabaya mahal. Ya. Nah, kita kalau dia umpama memang niatnya bagus untuk kepentingan rakyat, dia buat kereta cepat dari Jakarta ke Banyuwangi kan agak sedikit ini kan lebih bermanfaat lah, atau dia buat di Sumatera atau di Sulawesi atau di Kalimantan. Tapi memang menarik lah. Walaupun kadang-kadang kan saya mikir sebenarnya apa jangan-jangan karena Pak Prabowo membuat pidato itu karena kemudian diawali dengan Jokowi, pernyataannya Jokowi, karena kan hampir-hampir mirip alasannya itu. Hampir-hampir mirip. Iya, ya Bung Habib jangan ngomong bahwa dia membawa nama Jokowi atau Prabowo takut sama Jokowi itu mungkin. Saya juga nggak tahu. Nah, kan kita tapi kalau dari komen-komen, kalau video-video yang beredar itu kan banyak beranggapan kayak gitu kan. Lah iya, maksudnya kan itu opini dari masyarakat. Karena itu kemudian ada utang politik, kemudian pasang badan atau sah aja ya Prabowo menyampaikan seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya pemimpin-pemimpin kita atau presiden terdahulu kan seperti itu. Setiap dia mengakhiri jabatannya pasti meninggalkan sesuatu permasalahan yang kemudian hari itu belum bisa diselesaikan. Dulu zaman SBY Hambalang. Sekarang Pak Jokowi ada IKN, terus ada lagi kereta WUS kayak gitu kan. Nah, nanti Pak Prabowo juga sama, pasti akan meninggalkan sesuatu yang belum bisa diselesaikan. Itu biasanya seperti itu. Makanya itu saling tutup menutupi. Nggak mungkin kan gitu. Pak Prabowo itu terus kemudian menjustis Jokowi itu ya, Pak Jokowi. Kan nggak mungkin. Selama ini kan nggak seperti itu. Atau memang seperti Bung Habib sampaikan bahwa Prabowo punya hutang budi kepada Pak Jokowi, ya mungkin juga. Kalau itu saya lihat kan berdasarkan ini ya. Kalau saya lihat video-video siapa namanya Prabowo yang beredar-beredar, apalagi soal WUS ini, di bawah komen-komennya dari netizen itu kan selalu mengatakan, ini paling utang budi, apalah. Terus banyak netizen mengatakan waktu Pak Prabowo ini hidup Jokowi, kan itu kan bentuk sindiran ya dari netizen. Kemudian apa yang disampaikan oleh Prabowo ini hanya untuk untuk ini membela Jokowi. Tapi menarik sebenarnya di pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya banyak yang kemudian saya kira banyak yang ada yang bagus, ada yang tidak kebijakannya. Tapi yang persoalan WUS ini juga ini kan karena kan uang yang digunakan kan uang APBN ya, dan itu uang dari pajak rakyat. Nah,
Sedangkan yang merasakan itu segelintir kalau menurut Pak Nanang tadi kan, cuma kalangan masyarakat menengah atau menengah ke atas yang sanggup membeli tiket ya. Oh iyalah, tiket itu 300 sampai 500 itu kalau nggak salah kan ya. Itu juga orang-orang tertentu. Saya aja belum pernah naik bus karena ya itulah menengah ke bawah. Namanya pasukan revolusi kan nggak boleh sesuai baju lah itu ya. Iyalah, harusnya seperti itu. Tapi banyak sebenarnya bukan karena bus aja lah. Sebenarnya kebijakan mungkin ya. Kebijakan dari Presiden Prabowo itu bagus. Tapi pelaksananya itu yang kurang bagus di daerah-daerah atau sampai ke daerah-daerah. Jadi saya kurang tahu gitu ya komunikasi Presiden kita Pak Prabowo dengan wakilnya. Seharusnya kan itu kan wakil ini harus punya peran. Saya lihat ini wakilnya nggak pernah kelihatan dia itu. Kelihatan kemarin kalau nggak salah main bola dia di Papua. Oh ya. Nyetak 2 gol. Nyetak 2 gol. Saya kalau mau jadi wakil presiden cuma hanya main bola, boleh-boleh aja gitu. Namanya kan kita begitu. Namanya kan negarawan masa ini kan negarawan harus inilah gitu. Tapi ya sudahlah. Saya bukan benci sama Pak Wakil ya atau Pak Jokowi gitu. Cuma ya kita kan tidak membenci person ya, tapi kita kan melihat bahwa kemudian negara ini ya harus dibangun dengan baik. Karena kan pemimpin-pemimpin negara ini kan seharusnya kan memikirkan apa sih yang terbaik bagi rakyat ya. Kan itu kan. Kalau kita ngelihat kan ada kemudian kemarin kalau tidak salah ada seorang lihat di video-video short di YouTube atau Instagram itu kan ada yang ada seorang anak meninggal karena tidak bisa makan atau apapun. Nah, ini seharusnya kan negara kan memikirkan hal-hal yang bersifat mendasar ya bagi rakyat ya, kebutuhan rakyat. Kita bicara yang lain lah, jangan hanya itu saja, terlalu sempit saya kira. Kadang banyak kalau kita ngomong kebijakan pemerintah ya, banyak lah kemarin kayak MBG ini kan banyak ya, kayaknya banyak juga penolakan soal MBG ini. Tapi menurut Pak Dadang soal MBG ini kayak gimana nih? Soal ya, MBG ya, niat dari Pak Presiden itu bagus gitu ya, intinya seperti itu. Cuma perangkat-perangkatnya yang di bawahnya itu yang belum siap. Sekarang contoh, di Jogja aja udah berapa itu? Mungkin udah ribuan yang keracunan. Kemarin di Gunung Kidul udah 600 berapa. Terus kemudian di Sleman berapa. Terus kemudian di kota berapa. Itu kan ini ya, itu juga sangat miris kalau saya bahwa anak-anak yang mendapatkan, namanya kan MBG, makan bergizi gratis. Keracunan. Keracunan itu kan aneh juga gitu. Nah, setelah saya membaca artikel atau berita-berita yang beredar itu memang pelaksana atau SPBG ya dapurnya itu memang belum siap. Bahkan yang di Gunung Kidul yang ditemui oleh Bupati Gunung Kidul itu ternyata SPBG-nya itu belum punya sertifikat sanitasi sehat itu. SLH itu. Kok bisa di ini ya? Nah, makanya itu. Nah, yang paling konyol lagi sekarang bahwa orang-orang yang menjalankan SPBG itu adalah orang-orang tertentu kayak gitu. Tertentu dalam artian memang dia tidak punya kapasitas. Kayak gitu. Ngarso Dalem udah nyampaikan juga, bayangkan dia mempersiapkan 3.000 nasi MBG. Itu dia mau masak jam berapa? Dan kemudian sampai dia distribusikan kepada siswa itu jam berapa? Ngarso Dalem pernah itu kan kayak gitu. Betul itu Ngarso Dalem bilang gitu. Mungkin kalau satu sekolahan itu ya, satu sekolah misal 600 gitu ya, atau 2 sekolahan 600 itu masih wajar lah. Ini 3.000 masak jam berapa, selesai jam berapa, sayur itu. Nah, sekarang juga di pusat para ahli-ahli yang di pusat di MBG itu kan nggak ada yang ahli gizi itu. Kemudian dapur-dapur MBG, siapa yang mengawasi tentang kebersihan. Bahkan itu kemarin itu ditemukan di Gunung Kidul itu SPBG itu. Itu di situ banyak lalat ini dan segala macam. Wah, itu yang paling ngeri. Oke lah.
Pak Prabowo itu bagus itu ya, biar anak-anak kita, termasuk anak saya juga dapat gitu loh. Anak saya dapat. Cuma saya juga mendapatkan sebuah kekhawatiran gitu loh. Nanti jangan-jangan ya, tapi jangan sampai lah. Kemarin sempat teriak-teriak juga tuh Prof Mahfud itu, cucunya apa ya di Sleman, itu keracunan juga gitu loh. Nah inilah Pak Prabowo, orang-orang yang di bawahnya itu tidak kompeten untuk menjalankan hal itu loh. Atau mending ini ya, kalau menurut pemikiran saya, mending apa? Jadi makanan bergizi gratis ini diserahkan saja kepada sekolah-sekolah, sehingga kemudian sekolah yang melakukan proses pemasakan tinggal negara yang kemudian memfasilitasi itu di sekolah-sekolah kan gitu kan, sehingga kemudian kan mereka kan tahu nih kapan jadwal makan, kapan jadwal ininya kan, kapan harus memasaknya kan gitu, memasaknya di sekolah, disediakan ruang khusus untuk masak, itu kan lebih efektif, efisien untuk ada proses pengawasan juga di sekolah soal gizi. Kalau per sekolah mungkin bisa ya, karena mungkin sekolah bisa dibuatkan dapur umum lah, kayak gitu, dapur umum yang kemudian nggak terlalu banyak, karena mungkin satu sekolah kan mungkin ratusan ya, mungkin sekitar 200 paling banyak kayak gitu. Itu mungkin bisa terkontrol. Di situ ada ahli gizi, mungkin ada kokinya yang mungkin sudah bersertifikasi. Ini kan kita di SPBG ada juga tukang masaknya tidak ada sertifikasi, tidak ada pelatihannya juga untuk mereka bagaimana menyiapkan makanan yang sehat. Itu bagaimana menyiapkan dapur yang sehat. Nah itu kan tidak ada itu. Nah saya pikir kan, apakah itu sampai ke telinga Pak Presiden atau tidak, saya juga tidak tahu. Karena sekarang ini yang paling lucu lagi, ini tentara gitu. Tentara sekarang membuka gitu dapur-dapur SPBG, itu lucu sekali gitu loh. Kayak kita darurat militer aja kan, harus mengerahkan tentara gitu kan. Apa tugas pokoknya? Saya juga masih nganggur juga ini kan. Kalau dilibatkan di SPBG boleh juga gitu. Tapi kan tentara sudah dapat gaji negara, mereka dibukakan bisnis SPBG gitu. Nah itu kan aku nggak tahu itu fungsinya itu. Mungkin gini, ada persoalan inilah, tapi bercanda aja ini. Persoalan masalah keamanan negara di gizi nasional kita. Artinya perlibatan negara. Karena kan darurat gizi. Iya, tentara turun tangan. Harus tentara turun tangan gitu. Tidak hanya darurat militer saja, tentara darurat gizi gitu kan turun tangan. Iya, karena mungkin dianggap bahwa gizi ini adalah persoalan ini ya, sehingga tentara ya karena sekarang sedang darurat gizi, makanya kemudian tentara perlu turun tangan. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau saya sih nggak masalah, asalkan begini aja, misalkan contoh gitu. Sekarang SPBG, MBG itu ya, MBG itu kan distribusikan ke sekolahan, itu kan guru-gurunya yang suruh makan duluan. Gitu. Itu kan parah juga. Kan itu jadi tumbal kan kampret itu. Ya kalau tentara yang membuka SPBG ya tentara dulu aja yang suruh makan, mencoba itu, baru dikirim ke siswa-siswa lah kayak gitu. Tapi boleh. Secara umum gini lah. Kalau menurut saya MBG memang punya niatan yang baik. Oh iya, kalau saya sepakat itu. Tapi masalahnya kan, persoalannya kan dalam pelaksanaannya jadi persoalan ini. Karena ya jadi persoalan dalam pelaksanaannya. Karena kemudian kan mungkin persoalannya ada di mekanisme controllingnya, atau melaksanakan bagaimana kemudian gizi memang betul-betul memenuhi standar ya gizi tersebut. Itu kalau saya pikir begini, Pak Pip, untuk memenuhi gizi standar mungkin memenuhi ya, karena ada beberapa yang kalau di Jawa kan anak saya mungkin mendapatkan ada ayam, kadang telur, terus buah-buahan gitu, sebenarnya standar gizi nasionalnya sudah tercukupi. Cuma kan mekanismenya, cara dia memasak, mendistribusikan, itu yang menjadi permasalahan ketika banyak siswa yang keracunan. Itu permasalahannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kan begini, MBG ini banyak yang kemudian bermasalah, tidak hanya di Jogja saja.
cobalah sekali-kali itu masyarakat kan punya hak gitu loh. Kayak saya itu punya hak, Pak Apip punya hak, penonton ini juga punya hak. Cobalah sekali-kali masyarakat itu menguji pemerintah. Misalkan gitu, kita melakukan gugatan class action ke pemerintah terkait keracunan, itu bisa. Itu bukan untuk melawan kita kepada negara, tapi memberikan kritik secara hukum. Karena apa? Lembaga hukum kita terbuka untuk hal itu. Ketika anak saya keracunan nih di sekolahan atau apa, itu bisa lah kita gugat class action pemerintah. Karena apa? Tidak ada controlling dari pemerintah pusat ke provinsi sampai ke daerah. Jadi dari hulu ke hilir ini harus ada controlling. Nah, pengawasannya. Iya, pengawasan. Itu yang bertanggung jawab siapa? Ya negara lah, gitu. Iya. Itu harusnya seperti itu, Pak Habib. Mungkin nih, ada yang keracunan MBG, mungkin bisa hubungin kita berdua, kita gugat class action. Gitulah. Ini bukan untuk menjatuhkan ini ya pemerintah, tapi bahan evaluasi kita bersama, gitu. Masyarakat seperti saya juga punya hak kayak gitu toh, mendapatkan bahwa anak-anak kita makan dengan aman. Apalagi tujuan Pak Prabowo itu pasti bagus lah, biar anak siswa-siswi di Indonesia itu cerdas, kayak gitu toh. Masa depannya cemerlang, kayak gitu. Intinya gitulah. Tapi menarik juga itu, ada kritik melalui instrumen hukum. Iyalah, harus itu. Makanya yang belum ada kan gitu. Iya. Kadang-kadang kan persoalan kita kan kadang-kadang mengkritik dengan melakukan demonstrasi ya. Demonstrasi, terus ada menulis tulisan melalui kabar maupun ini. Tapi menarik juga ya kalau umpama kita bisa melakukan kritik melalui instrumen hukum kepada negara. Ini menarik sebenarnya. Iyalah, undang-undang dasar kita itu sudah memfasilitasi hak-hak kita untuk kepada pemerintah mempunyai hak untuk apa saja kayak gitu. Tapi ini menarik Pak Apip tentang terkait ketika kita mengkritik instrumen negara dengan hukum ya. Iya, kebijakan negara. Itu kebijakan negara kita ibaratnya berprotesnya melalui aturan hukum. Kayak gitu. Itu menarik sebenarnya. Iya. Tapi gini Pak Apip, mungkin kita akan bahas di podcast selanjutnya terkait kebijakan apapun lah itulah di pemerintah yang ada instrumennya atau jalan hukumnya untuk kita melakukan upaya hukum, nanti kita akan bahas dengan Bung Apip. Terima kasih Bung Apip atas waktunya kita ngobrol tentang kebijakan Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo ya, bukan kebijakan Pak Prabowo dan Gibran. Tapi Gibran nggak pernah mengeluarkan kebijakan. Oke, Pak Habib, kesimpulannya seperti apa dengan kita ngobrol seperti ini, Pak? Ya, kalau saya ngelihatnya gini aja. Kalau umpama kalau umpama dalil bahwa kemudian WUS itu ada public servant obligation kan sebenarnya tidak tepat kan gitu. Karena yang merasakan ya menggunakan kereta itu kan cuma yang bisa mengakses itu tidak seluruh lapisan masyarakat. Tapi kemudian orang yang kemudian mempunyai penghasilan yang cukup lah begitu. Yang kedua kemudian karena kemudian itu bukan yang mengakses hanya orang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk itu, maka kemudian menurut saya tidak layak lah. Menurut kita lah yang hasil diskusi tadi tidak layak lah kemudian itu dibebankan kepada masyarakat, kepada APBN karena kemudian kan ya seharusnya APBN karena kemudian sekarang kan kita didorong untuk menghemat kan, betul. Makanya pos-pos APBN-nya diberikanlah untuk kemudian hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat dibandingkan untuk menyelesaikan persoalan WUS kan gitu kan. Ya ketika kemudian WUS itu disubsidi 60% ya hilangkanlah subsidinya kan begitu kan. Makanya itu. Yang merasakan subsidinya juga bukan seluruh lapisan masyarakat. Betul itu. Tapi kan hanya lapisan kalau dengan melihat harganya lapisan menengah dan menengah ke atas, sehingga kemudian ya kalau umpama memang itu ada subsidinya dihilangkan aja subsidinya ya 60%, subsidi 60%, tapi yang menikmati ini menurut pernyataan Pak Prabowo ya subsidi 60% ya setidaknya dihapuskan saja subsidinya kan gitu. Kan itu kan biar satu sisi
ya biar negara tidak rugi terus kayak gitu. Iyalah. Ya. Oke lah, apalagi ini ya. Dan yang perlu diingat juga ya, kalau menurut saya kan ininya ya, ya oke lah itu satu sisi, tapi persoalan menyangkut kenapa itu harus hadir ya tetap apresiasi, diselidiki, diselidiki. Yang kan ada indikasi ya, kemudian apa itu ya tetap harus diselidiki tuh. Oke, ya. Terima kasih Pak Habib atas waktunya. Ya. Saya sepakat dengan Pak Habib tadi bahwa kebijakan dari Pak Presiden itu sudah baik, cuman implementasinya itu yang kurang baik. Kepada KPK segera ya, usulan Pak Habib itu segera diusut itu, karena ada markup dan siapa orang-orangnya. Saya tunggulah itu, karena kalau bisa mengembalikan uang itu nanti bisa untuk nyicil ini WUS. Dan kepada KPK juga itu bukan usulan saya juga. Itu kan hasil diskusi. Oh ya, udahlah, hasil diskusi. Walaupun kita ada perdebatan gitu, tapi enggak apa-apa. Terima kasih teman-teman, selalu ikutin ya di Hukum News Channel. Jangan lupa di like, subscribe, komen, atau bahkan ada saran dari teman-teman untuk kita membahas apa lagi, mau kritik kayak mau bantahan kayak atau apa, silakan di Hukum News. Terima kasih Pak Habib. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Oke. See you.